Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ade Irma Fitriani, SE MSI, selaku Direktur di PT Cantika Putri, serta Ibu Irma Sylvia, SE, selaku Divisi Pemasaran, Ibu Parmiati, SE, selaku Divisi Produksi, dan Ibu Safira, SE, selaku Divisi Keuangan. Adapun tujuan pertemuan online kita pada pagi hari ini, di mana membicarakan mengenai hasil penjualan 3 bulan belakangan ini. Baiklah, langsung saja akan dipandu oleh Ibu Direktur. Pada Ibu Direktur, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh divisi yang sudah hadir pada rapat online kita pada pagi hari ini, yang dimana saya ingin mengevaluasi bagaimana peningkatan penjualan produk kita di 3 bulan belakangan ini. Yang dimana pada pagi hari ini saya meminta kepada seluruh divisi, khususnya divisi pemasaran, divisi produksi, dan divisi keuangan. Baik, untuk itu saya langsung saja kepada divisi pemasaran, kepada Ibu Irma Sylvia. Bagaimana produk kita selama 3 bulan belakangan ini? Bisa dijelaskan kepada saya? Baik Ibu, terima kasih. Saya akan melaporkan kegiatan pemasaran PT Cantika Putri selama 3 bulan terakhir. Nah, di mana 3 bulan terakhir ini terdapat penurunan penjualan yang pada awalnya di bulan Desember 2020 dan bulan Januari 2021, penjualan kita sekitar 90%. Namun masuk di bulan April, penjualan kita turun menjadi 40%, di mana berarti penurunan kita berada di angka 50%. Kami juga dari divisi pemasaran sudah melakukan evaluasi bagaimana minat dari para konsumen untuk bisa memakai produk kita. Namun usaha yang kami lakukan juga tidak ada hasilnya, di mana makin hari penjualan kita makin menurun. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira apa sih penyebab dari hal tersebut yang menurut kalian, padahal dapat kita ketahui PT Cantika Putri ini sudah melakukan penambahan bahan baku pada divisi produksi, mengambil sedikit tindakan yang dimana kita mengambil uang kas untuk memenuhi bahan baku tersebut. Apa sih yang menjadi penyebabnya dari hal ini kira-kira? Baik Ibu, setelah kami meneliti ke lapangan, ternyata di lapangan banyak produk sejenis produk kita yang justru menawarkan harga yang lebih murah daripada yang kita pasarkan. Kemudian sekarang minat dan keinginan dari para konsumen lebih beralih ke produk pembersih wajah dan pemutih wajah, seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya yang sudah dipaparkan oleh divisi pemasaran, yaitu Ibu Irma Sylvia. Jadi menurut kalian bagaimana sih solusi kedepannya untuk PT Putri Cantika ini untuk tetap mempertahankan nilai produk kita yang dimana nantinya untuk kedepannya bisa dapat digemari lagi di kalangan konsumen dan penjualan meningkat agar kita dapat menguasai pasar kembali. Izin Bu. Mau silakan? Baik Ibu, terima kasih. Adapun kalau usulan dari saya Ibu, yaitu kita kan hanya menjual handbody Bu. Jadi kita harus memberikan inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya Ibu. Seperti yang sekarang ini banyak mereka menginginkan produk skincare untuk wajah atau krim siang, krim malam, seperti itu, toner. Nah, kalau kita kan hanya handbody dan itu harga yang kita tawarkan pun Bu itu kurang terjangkau di kalangan masyarakat. Jadi yang mereka tawarkan itu lebih murah sehingga produk kita itu kalah saing dibanding dengan produk-produk di luar. Nah, hal itu dikarenakan biasanya tuh yang lebih sering memakai produk kita itu kan kalangan target pasar kita itu adalah anak remaja yang kebanyakan juga belum bekerja, seperti itu Ibu. Kemudian kita
solusinya di sini kita bisa membuat ukuran produk kita itu lebih kecil lagi dengan nilai yang lebih kecil dan harganya itu juga terjangkau. Di mana produk kita ini juga cocok untuk kalangan remaja, dewasa. Jadi target kita tidak hanya kalangan remaja saja, tetapi kita juga menargetkan kalangan dewasanya. Dan dengan catatan penggunaan dari bahan-bahan tersebut harusnya bahan-bahan yang alami dan BPOM sehingga tidak membuat iritasi pada kulit remaja atau konsumen kita yang memakainya. Itu saja Ibu, terima kasih. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi di mana yang telah dikemukakan oleh divisi produksi bahwasanya kita ingin membuat rangkaian produksi skincare dengan bahan-bahan alami yang dimana otomatis keuangan yang kita lakukan juga harus bertambah untuk membuat produk terbaru itu, yang dimana untuk membeli materialnya juga akan besar karena rangkaian produk skincare dengan bahan produk yang kita gunakan sekarang itu berbeda Bu. Bagaimana kalau kita masih menggunakan produk yang lama tetapi kita inovasikan yang dimana telah dikemukakan oleh bagian produksi tadi, bahwasanya yang dimana harga hand body kita itu masih belum terjangkau oleh kalangan remaja. Bagaimana kalau kita mengganti packingan botol yang dikemaskan dengan mili yang lebih kecil yang dimana mungkin harga tersebut bisa ataupun sesuai dengan keuangan anak-anak remaja ataupun orang-orang dewasa. Baik, itu saja Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Gimana menurut kalian? Ya sepertinya sesuai juga dengan ide dari divisi keuangan yaitu Ibu Safira. Saya juga setuju untuk hal itu, di mana kita hanya mengganti packing yang di botolnya supaya lebih menarik lagi. Seperti itu Ibu. Gimana? Divisi pemasaran? Saya sangat setuju dengan ide tersebut, di mana untuk menguasai pasar kembali, kita harus bersaing dengan harga, tetapi kita tidak harus menurunkan kualitas produk kita. Namun kita mainkan pada pengemasannya, yang dimana akan kita kurangi produksinya dari jumlah yang biasanya. Otomatis harganya akan berkurang dan permintaan meningkat, apalagi khususnya kalangan remaja. Karena dapat kita ketahui untuk memakai produk kita ini lebih banyak digunakan oleh kalangan remaja dan orang dewasa. Karena kan banyak dari kalangan mereka yang ingin membuat kulitnya menjadi lebih putih dan lembab, yang dimana mereka masih memandang dari hal tersebut. Baiklah, kita akan mengambil inovasi dari divisi produksi, divisi keuangan, dan dari divisi pemasaran. Bagaimana divisi produksi siap untuk membuat produksi tersebut? Siap Ibu. Baik, siap Ibu. Baiklah, saya akan memberikan tanggung jawab penuh akan hal itu kepada tim produksi. Bagaimana apakah tim dari divisi keuangan siap untuk membiayain produksi kita pada bulan ke depan? Saya ingin melihat laporan keuangan PT Cantika Putri. Jadi disegerakan kepada divisi keuangan untuk mengirimkan laporan tersebut melalui email saya ya. Baik Ibu, berhasil menangani hal itu dan laporan keuangan akan segera saya kirim ke email Ibu. Baiklah, untuk pengerjaan hal itu dapat dilakukan pada bulan ini. Saya berharap kita semua dapat bekerja secara bertanggung jawab dan tugasnya masing-masing, yang dimana demi kelancaran produk kita tersebut. Dan untuk divisi pemasaran, saya berharap ke depannya kamu lebih kreatif dalam menghadapi persaingan pasar.
Baik Ibu, kami dari divisi pemasaran untuk kedepannya akan melakukan pemasaran melalui event-event di mana akan diadakan seperti di sekolah, di mall, di pasar, ataupun di acara-acara yang memang banyak dikunjungi oleh kalangan remaja. Nah, tidak hanya event ini, nantinya kami juga akan membuat iklan di akun Instagram resmi PT Putri Cantika agar konsumen dapat mengetahui bahwa produk PT Putri Cantika sudah memiliki produk yang ekonomis dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan, baik itu remaja, dewasa maupun lansia. Kemudian, untuk meningkatkan kinerja karyawan, kita dapat memberikan reward ataupun sebuah penghargaan kepada para karyawan di mana ketika si karyawan mencapai target penjualan baik sebelum waktu yang ditentukan maupun ketika tepat waktu, maka kita dapat memberikan reward sebagai penghargaan dengan cara mungkin kita bisa memberikan hadiah liburan atau mungkin kita akan melakukan makan bersama divisi. Nah, jadi dengan cara ini diharapkan karyawan kita nantinya semakin bersemangat lagi dan dapat mencapai target sebelum waktu yang ditentukan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Saya sangat suka dengan ide tersebut. Pemberian reward itu sangat bagus. Mungkin untuk kedepannya. Ya, saya berharap dengan ide-ide ini pekerjaan kita dapat berjalan dengan lancar. Yang dimana terpenuhinya visi dari misi PT Putri Cantika ini. Oke, baiklah. Mungkin rapat kita sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada sekretaris. Saya silakan. Baiklah, adapun kesimpulan rapat kita pada pagi hari ini, di mana terdapat penurunan penjualan pada 3 bulan terakhir mencapai 50%. Adapun solusi yang diambil dari masalah tersebut, di mana PT Cantika Putri akan membuat inovasi terbaru, yaitu dengan pengemasan botol yang menarik dan ukuran botol yang ekonomis, yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Selanjutnya akan diadakan event-event pada produk PT Putri Cantika, serta membuat iklan di sosial media resmi PT Cantika Putri. Lalu untuk karyawan yang dapat memenuhi target penjualan akan mendapatkan reward yang ditetapkan oleh PT Cantika Putri tersebut. Mungkin sampai di sini dulu rapat evaluasi mengenai penjualan kita pada pagi hari ini. Demikianlah saya ucapkan, jika kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.